Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Joko Purnomo. Sebagai TO pada malam hari ini, yang tugas saya itu adalah menghandle seluruh kegiatan kita pada malam hari ini. Apabila Bapak Ibu ada kendala teknis atau kendala yang lain-lain, nanti bisa menghubungi kami di nomor admin kami. Dan juga apabila nanti ada kendala teknis di trainer kami, maka saya sebagai TO yang akan menghandle eh, technical meeting tersebut. Baik, mohon izin untuk menyampaikan online safety induction pada malam hari ini, Bapak Ibu. Online safety induction pelatihan online pemindahan korban yang diadakan pada hari Sabtu 18 Januari 2025 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Yang pertama, Bapak Ibu, jangan lupa Bapak Ibu berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa yang tadi di awal kegiatan sudah saya pimpin. Untuk teman-teman yang baru masuk, silakan kita izinkan untuk berdoa terlebih dahulu. Tujuannya agar kita diberikan kelancaran dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat pada malam hari ini. Lalu Bapak Ibu dipastikan kembali bahwasanya seluruh peserta tidak kita izinkan untuk mengendarai kendaraan roda 2 maupun roda 4 ya, yang saat ini sedang mengikuti pelatihan kita malam hari ini. Apabila Bapak Ibu saat ini sedang mengendarai kendaraan roda 2 atau roda 4, Bapak Ibu kami izinkan untuk menepikan terlebih dahulu kendaraannya, mencari tempat yang aman dan juga nyaman untuk mengikuti pelatihan kita pada malam hari ini. Tujuannya adalah untuk kita diberikan keselamatan ya, artinya kita dalam berkendara tidak boleh menggunakan atau mengendarai kendaraan bermotor jenis apapun seperti itu. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, kondisi badan Bapak Ibu dipastikan kembali karena nanti kita di dua jam ke depan bersama kami di online Zoom pada malam hari ini, maka dari itu Bapak Ibu dipastikan kembali bahwasanya kondisi baterai Bapak Ibu saat ini cukup, artinya lebih dari 50%. Apabila Bapak Ibu saat ini perangkatnya kurang dari 50%, kami izinkan Bapak Ibu untuk menyiapkan charger dan juga kelistrikannya namun dalam kondisi yang aman. Artinya tidak jangan terlalu dekat dan juga tetap fokus Bapak Ibu menempatkan listriknya di sebelah mana seperti itu. Oh, baterai mobil apa? Baterainya, Bang? Selanjutnya Bapak Ibu terkait internet Hmm. koneksi Bapak Ibu Oh dipastikan iya. kembali internetnya saat ini menggunakan paket data atau menggunakan WiFi. Apabila Bapak Ibu menggunakan WiFi dipastikan kembali bahwasanya WiFi-nya itu lancar dan juga stabil untuk mengikuti pelatihan kita pada malam hari ini. Apabila Bapak Ibu saat ini menggunakan paket data, Bapak Ibu dipastikan kembali bahwasanya datanya itu ada atau paket datanya itu ada dan cukup untuk mengikuti pelatihan kita pada malam hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu terkait kecerahan layar Bapak Ibu masing-masing disesuaikan Bapak Ibu saat ini berada. Artinya jangan terlalu cerah dan juga jangan terlalu gelap. Jadi disesuaikan saja Bapak Ibu berada saat ini berada di lingkungan yang seperti apa. Tujuannya agar mata kita tidak sakit saat memandangi perangkat kita selama 2 jam ke depan. Lalu selanjutnya Bapak Ibu terkait audio, Bapak Ibu pastikan kembali bahwasanya saat ini Bapak Ibu mendengar saya berbicara dengan mendengar sangat jelas dan juga baik. Berarti audio Bapak Ibu saat ini adalah sudah sangat baik. Lalu terkait video Bapak Ibu dipastikan kembali bahwasanya video itu juga penerimaan dari masing-masing perangkat saat ini diterima dengan baik. Nah, nanti selama pelatihan Bapak Ibu kami izinkan untuk menghidupkan audio dan juga video pada saat-saat Bapak Ibu jika ingin menghidupkan audio pada saat misalnya ingin bertanya kepada trainer kami, bisa menghidupkan audionya. Namun selama pelatihan kami izinkan Bapak Ibu on cam atau apabila Bapak Ibu saat ini sedang sibuk atau ada kegiatan yang lainnya, silakan kami izinkan untuk on off cam. Lalu selanjutnya Bapak Ibu dipastikan kembali saat ini Bapak Ibu tidak ada yang sedang memasak di belakang, artinya tidak sedang menghidupkan kompor di belakang. Tujuannya nanti selama kita pelatihan karena 2 jam ke depan, tujuannya nanti supaya demi keselamatan kita bersama, Bapak Ibu dipastikan kembali yang Bapak Ibu baru saja menghidupkan kompor atau peralatan-peralatan yang lain di belakang, dicek kembali bahwasanya peralatan tersebut sudah benar-benar tidak menyala saat ini. Lalu selanjutnya Bapak Ibu terkait posisi duduk Bapak Ibu saat ini dipastikan posisi duduk ergonomis atau duduk secara eh, lurus menghadap ke perangkat masing-masing. Tujuannya untuk menghindari cedera pada tulang belakang Bapak Ibu semuanya. Lalu selanjutnya Bapak Ibu dipastikan kembali Bapak Ibu berada saat ini tidak asing dengan tempat Bapak Ibu berada.
Artinya, apabila ada terjadi kejadian yang tidak kita inginkan, Bapak Ibu tahu akan berlari kemana, jalur evakuasinya kemana, dan juga titik kumpul yang aman itu di mana Bapak Ibu sudah tahu pada mengikuti pelatihan kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, PT Penolong Terampil Indonesia berdiri sejak tahun 2010, berawal dari keresahan kami melihat banyaknya kasus-kasus kecelakaan di luar sana yang tidak mendapatkan pertolongan dengan cepat dan juga tepat. Maka dari itu kami mendirikan PT Penolong Terampil Indonesia ini dengan tajuk First Aid for Everyone atau pertolongan pertama untuk semua orang. Artinya, siapapun masyarakat Indonesia dari latar belakang manapun dia masih mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan ilmu pertolongan pertama. Untuk yang lainnya Bapak Ibu bisa menghubungi di WhatsApp kami di 0822 5775 5206 atau Bapak Ibu bisa cek di website kami di www.penolongterampil.com. Nah, untuk Bapak Ibu yang berita-berita terupdate kami itu melalui dua platform ini. Jadi ada yang melalui WhatsApp dan juga melalui website. Bapak Ibu bisa cek di sana. Jika melalui WhatsApp nanti Bapak Ibu bisa cek secara berkala penolong terampil Indonesia ini sedang update status apa. Nah, dari situ Bapak Ibu akan mendapatkan informasi-informasi terkait kita dan juga program-program kita ke depan yang akan kita laksanakan. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga sudah malam, ya, ini langsung saja ke materi Bapak Anton. Apakah sudah siap Bapak? Siap, siap Pak Joko. Bapak Anton? Halo, ya, Oh bisa ya, terima kasih. mendengar saya? Baik, Bapak Anton, suaranya kurang sedikit keras Bapak. Mohon izin Bapak. Bisa? Nah, ini Sudah? sudah Bapak. Sudah. Oke. Baik, kalau seperti itu karena trainer kami sudah siap Bapak Ibu, maka dari itu langsung saja saya buka pelatihan pertolongan pertama pemindahan korban yang diadakan oleh PT Penolong Terampil Indonesia pada hari Sabtu 18 Januari 2025 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dimulai. Kepada Bapak Anton kami silahkan. Siapa itu? Terima kasih Pak Joko atas kesempatannya. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan peserta eh, semuanya. Saya mengucapkan selamat malam bagi rekan-rekan yang beragama lain. Eh, Mohon izin share screen. Suara saya bisa didengar semuanya ya? dengar Ya, Pak, dengar Pak. oke, oke. Bisa dengar. Terima kasih. Sudah tampil kah? Sudah. Oke. Baik Bapak Ibu, Ah, malam hari ini kita akan belajar berkaitan dengan ilmu memindahkan korban. Nah, di sini saya diberi tugas oleh direkturnya Penolong Terampil Indonesia untuk menyampaikan materi ini. Ya, nanti ini tentunya kalau di sini judulnya korban kecelakaan, bukan berarti nanti yang yang musibah-musibah lain yang tidak terkait dengan secara spesifik sebuah kasus misalnya kan kalau kecelakaan identiknya di jalan raya padahal sebenarnya di lain tempat pun bisa terjadi kecelakaan hanya orang kan sekarang eranya menyebutnya musibah jadi kalau kecelakaan identik dengan di jalan raya tetapi kalau di tempat lain ya musibah lah gitu ya hakikatnya sama. Baik Bapak Ibu,
Perkenalkan saya Anton Fatoni M ya, Fatoni M yang akan menyajikan materi pemindahan korban. Baik, tujuan pelatihan malam ini secara umum akan menyampaikan tentang pemahaman pemindahan korban kecelakaan secara efektif pada saat yang tepat. Itu saja. Kemudian secara teori pengertian pemindahan korban itu adalah sebuah proses pemindahan korban dari tempat kejadian dengan atau tanpa sarana angkutan guna mendapatkan pertolongan medis yang lebih memadai untuk dibawa ke tempat rujukan. Itu secara teori pemahaman pengertiannya begitu. Nah, prosesnya ini yang kadang kita perlu tahu, perlu belajar, perlu berlatih. Saya yakin di sini teman-teman yang pernah berkegiatan di lapangan, khususnya mungkin di ambulan, di rescue, mesti pernah pernah melakukan sebuah upaya pemindahan penderita, apapun caranya, apapun medianya. Syaratnya untuk memindahkan korban itu harus aman, kemudian harus dilakukan dengan stabil, kemudian harus dilakukan dengan cepat, dan perlu ada pengawasan korban. Kemudian peliharalah udara di sekitar kita melakukan tindakan pemindahan korban. Kadang kalau kita di jalan raya misalnya ada kecelakaan, yang terbanyak adalah penontonnya. Walaupun korbannya cuma satu, penontonnya pasti banyak. Mau melakukan kegiatan yang sifatnya aman pun, pertolongan yang sifatnya aman, itu kita harus mengamankan lingkungannya dulu. Ya. Jadi orang-orang di sekitarnya yang uh, hanya menonton itu harus diamankan. Sehingga ini akan mempengaruhi kestabilan kita dalam proses pertolongan, termasuk mempengaruhi kecepatannya tentunya. Nah, sehingga pada saat kita melakukan tindakan pertolongan, kita juga bisa melakukan pengawasan pada korban. Karena ini adalah tim. Ya. Jadi kenapa kok saya bilang tim? Jika ini dilakukan oleh orang yang terampil, yang memang betul-betul dipanggil untuk melakukan kegiatan pertolongan. Tetapi ingat bahwa musibah itu, kejadian itu terjadinya tidak mengenal waktu dan pada siapa, dan tidak pernah terduga-duga, tidak pernah direncanakan. Sehingga korban selalu akan ditemukan oleh orang yang ada di sekitarnya, yang tentu tidak akan siap dengan peralatan yang memadai. Nah, sehingga orang-orang seperti kita yang ada di lapangan mungkin pada saat melakukan perjalanan atau mungkin berkegiatan bersama keluarga, bersama teman-teman atau bersama kelompok organisasinya di sebuah area tertentu, ini bisa jadi terjadi musibah ataupun kecelakaan yang mengakibatkan, yang mengharuskan orang tersebut harus memindahkan korban tersebut gitu. Nah, sehingga uh, iya atau tidak, pasti kita akan dihadapkan pada persoalan tidak adanya peralatan yang memadai untuk melakukan tindakan pemindahannya. Nah, apa yang bisa dilakukan? Tentu adalah memindahkan nanti secara manual. Nanti akan kita bahas di poin-poin yang terakhir, apa saja yang bisa kita lakukan. Nah, ketika banyak yang mengerumuni itu, maka udara di sekitar korban itu tentu oksigennya akan dipakai rebutan dengan orang yang menonton, juga termasuk penolong, juga termasuk korbannya sendiri. Sehingga korban ini harus tidak boleh dikerumuni. Kalau bisa tidak boleh dikerumuni. Jadi kerumunan orang harus dijauhkan. Ya, kalau toh melihat jaraknya harus, ya paling enggak jarak aman itu 3 meter lah dari korban, sehingga penolong itu bisa
lebih leluasa melakukan tindakan pertolongan. Prinsip dasar pemindahan penderita atau pemindahan korban itu jangan sampai kita eh, jangan jangan dilakukan jika itu tidak mutlak diperlukan, tidak mutlak diperlukan. Jadi eh, istilahnya begini, kalau tidak perlu dilakukan ya jangan sudah. Lakukan yang seperlunya saja. Lakukan yang seperlunya saja. Ya, kadang-kadang bahasa Indonesia ini juga belibet juga ya. Kalau kemudian yang kedua, lakukan sesuai dengan teknik yang baik dan benar. Tentu, kalau tanpa teknik yang baik dan benar, apakah bisa memindahkan? Bisa, tapi ada risiko-risiko eh, yang mempengaruhi, yang bisa jadi merugikan kepada penolong, bahkan yang terutama adalah pada korbannya sendiri. Sehingga teknik harus baik dan benar. Nah, yang tidak kalah penting, tentu kondisi fisik penolongnya harus baik dan terlatih. Nah, sehebat apapun kita menguasai berbagai macam teknik, tetapi fisiknya tidak memungkinkan, tidak tidak baik untuk proses kegiatan memindahkan penolong, juga akan percuma. Nah, kemudian yang keempat ini D, hal-hal yang perlu dihindari saat proses pemindahan penderita. Yang pertama ya tentu jangan sampai kita memindahkan penderita, tetapi justru kita membuat cedera lebih lanjut pada korban tersebut. Kemudian yang kedua, menghindari cedera pada penolong. Nah, kalau jangan membuat cedera yang lebih lanjut pada korban, misalnya begini, saudara melakukan tindakan pertolongan memindahkan penderita, mungkin hanya berdua, berdua, karena tidak ada teman lagi. Karena teknik yang keliru, karena teknik yang keliru, kekuatan yang nggak memadai, sehingga penderita ini jatuh. Nah, ini membuat dia cedera lebih lanjut. Atau cara memasang peralatan tertentu itu tidak baik, sehingga mengakibatkan kondisi cederanya makin parah. Gitu. Kemudian yang kedua ini penjelasannya begini, hindari cedera pada penolong. Jangan sampai nanti pada saat proses tengah jalan, pada saat berjalan memindahkan, eh, penolong ini justru jatuh, gitu. Jatuh karena kondisinya yang tidak stabil, karena kekuatannya yang menurun pada saat proses, sehingga menyebabkan eh, penolong ini jatuh sehingga cedera. Ini diupayakan juga dihindari. Kemudian hal-hal penting selama pemindahan korban. Hal-hal penting apa saja? Ini tentu yang pertama ini yang enggak, kecepatan kita bertindak dan mengambil keputusan. Begitu ada musibah, apa yang mau kita lakukan? Kan begitu. Contoh nih, di depan kantor kita ada laka lantas. Sementara kondisi jalan masih sepi. Kecelakaan tunggal bisa jadi. Sehingga begitu kita melihat, kita akan mendatangi apa yang terjadi. Lalu kita mengambil keputusan, apa yang bisa kita lakukan. Ya, misalnya saudara punya handphone, saudara punya kecepatan untuk melakukan bertindak memanggil bantuan, memanggil ambulan, UGD, panggil PSC di nomor yang sudah tersedia. Setiap kota tentu punya nomor-nomor yang bisa diakses. Ya, setiap kota kabupaten pasti punya nomor-nomor yang bisa diakses oleh masyarakat untuk proses
panggil bantuan. Nah, kemudian sambil menunggu proses bantuan datang, saudara harus punya kemampuan mengambil keputusan. Yang jelas, saudara harus cepat scanning cepat kepada korban. Korban ini masih ada tanda-tanda kehidupan enggak? Gampangnya, tanda-tanda vitalnya ini masih ada apa enggak? Kalau tanda-tanda vitalnya masih ada, apa yang harus dilakukan? Saudara harus ambil keputusan juga, ya, scanning cepat. Oh, ternyata ada perdarahan. Perlu enggak ini nanti dilakukan pemindahan darurat? Perlu enggak ini dilakukan tindakan pertolongan eh, sementara di TKP? Nah, ini menjadi pengambilan keputusan ini harus dilakukan dengan cepat dan analisa yang baik. Nah, tanpa itu, ya bisa jadi korban ini selamat atau tidak gitu loh. Kalau toh selamat mungkin cederanya eh, bisa jadi semakin parah. Nah, semoga saja teman-teman yang melakukan pertolongan itu tidak akan memperparah cedera orang yang ditolong. Ini harapannya. Nah, dengan pelatihan malam ini, semoga teman-teman akan lebih yakin, lebih mampu, bagi yang sudah tahu akan semakin lebih kuat menguatkan hatinya untuk selalu menolong korban kecelakaan atau musibah. Nah, kemudian pada saat kita sudah melakukan pengambilan keputusan, oh ini saya rawat dulu. Merawatnya pakai apa gitu loh. Sementara peralatan pertolongannya nggak ada gitu loh. Ya, tadi sudah panggil bantuan dengan cepat. Oke. Oh, minta tolong mungkin di kantor ada peralatan pertolongan yang perlu dibawa untuk yang bisa dipakai untuk menggunakan proses tindakan pertolongan pada korban tersebut. Ambil. Kalau belum, ya nanti bisa hubungi adminnya penolong terampil untuk menyediakan peralatan-peralatan pertolongan untuk di kantor. Ini bisa, nanti menghubungi Pak Joko, bisa. Kemudian pada saat proses pemindahan korban, pastikan perawatan daruratnya selesai, jika ada. Tapi jika tidak ada perawatan darurat yang harus dilakukan, ya tidak perlu. Misalnya ternyata korbannya ini cederanya ringan, hanya dia tidak sadarkan diri, pingsan lah gampangannya. Tapi ada luka lecet-lecet gitu. Ya, saudara punya kemampuan untuk membersihkan luka, ya lakukan pembersihan luka lecet. Oh, pakai air, kemudian pakai kasa. Kalau kasanya di kantor ada, nggak masalah. Tapi kalau nggak ada, cukup diguyur pakai air aja. Kan harus pakai handskun. Handscoon-nya nggak ada. Ya jangan jangan sampai cairan dari korban saudara sentuh gitu loh. Kalau toh terpaksa ternyata um, menyentuh juga cairan mungkin darah atau cairan yang lainnya dari tubuh korban kepada Anda selaku penolong, ya selesainya cuci tangan. Karena apa? Sudah tersentuh mau diapakan. Solusinya adalah cuci tangan pakai sabun. Selesai. Jadi nggak perlu kekhawatiran yang berlebih. Kemudian pada saat tindakan pemindahan korban harus dilakukan dengan tepat dan hati-hati. Nah, kemudian selama proses-proses itu uh, masih bisa dilakukan tanpa ada bantuan peralatan atau media, yang ada saudara hanya mengandalkan telepon tadi, ya tunggulah bantuan sampai datang. Jika pasiennya sadar, apa yang bisa kita lakukan? Ambil keputusan kan kita, oh ditenangkan.
kemudian ditanya, ya, upayakan menenangkan korban. Menenangkan korban ini juga upaya kegiatan pertolongan pertama, dan ini penting. Coba kalau yang ditolong histeris, saudara tidak menenangkan, malah ikut-ikutan histeris. Wah, tambah kacau suasana di TKP. Ya, itu menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, bagaimana proses secara manual kita melakukan kegiatan tindakan eh, apa pertolongan atau pemindahan penderita? Itu ada azas yang namanya azas mekanika tubuh. Bagaimana kita menggunakan gerakan tubuh diri kita, menggunakan tubuh kita, ya, dengan baik dan benar guna memudahkan proses pemindahan penderitanya atau korbannya. Kebiasaan kita mengangkat benda ringan itu seperti yang tersilang merah ini, posisinya hanya merunduk, membungkukkan bagian pinggang. Nah, tangan langsung menjangkau ke bawah bagian benda. Harusnya posisinya harus jongkok, ya, bukan seperti ini, ya, melipat bagian pinggang. Nah, jadi jongkok. Karena apa? Kemampuan kita mengangkat ini kan membiasakan. Jadi proses pembiasaan. Jadi kalau saudara mengambil benda-benda ringan itu kebiasaannya seperti orang yang disilang merah, maka akan terbawa kebiasaan itu mengambil atau mau mengangkat benda di bawah itu pasti pinggangnya yang dilipat ke depan. Tetapi bagi orang-orang yang biasa, walaupun mengambil benda ringan, pulpen jatuh, kardus ringan di bawah, ya dia akan jongkok. Jadi jongkok kemudian berdiri. Karena otot paha kita itu jauh lebih kuat untuk uh, mengangkat beban 2 kali lipat berat badan kita. Sementara kalau kita melipat pinggang ke depan, ini tidak, otot punggung kita tidak akan mampu mengangkat eh, 2 kali lipat beban kita. Kalau saudara beratnya 50 kilo, maka dalam posisi melipat seperti ini akan kesulitan, berat, rasanya berat melipat pinggang. Tetapi kalau menggunakan posisi jongkok berdiri, maka kemampuannya akan jauh lebih maksimal. Nah, contoh mengangkat tandu, ya. Ini kalau 2 orang ya posisinya begini. Jadi tangan dua-duanya ada di antara 2 paha. Ada di antara 2 paha tangannya. Kemudian posisi kaki jongkok. Bukan pinggang melipat ke depan, kepala di bawah. Jadi kepala tetap berhadapan-hadapan. Ini yang kadang tanpa disadari bagi mereka yang mungkin latihan pembiasaannya itu kurang, itu dia akan tetap melipat pinggang ke depan. Nah, ini yang sering kali kami jumpai kepada rekan-rekan kami di lapangan. Namun yang tetap saya apresiasi adalah semangat mereka untuk tetap membantu menolong korban. Jadi saat yang paling tepat memindahkan korban ya dilakukan setelah melaksanakan penilaian keadaan tadi. Oh, keadaannya aman enggak untuk proses pemindahan korban. Ya, misalnya korbannya di tengah jalan tadi ambil putusan ini mau stop jalan rayanya dulu atau saya langsung tarik aja gitu, ya. Jadi ada analisa, ada pengkajian cepat atas situasi saat itu. Ya. Oh, ini harus dihentikan lalu lintas kendaraan. Oh, saya perlu minta bantuan orang. Oh, saya perlu telepon. Nah, itu harus dilakukan analisa cepat. Kemudian, oh, korbannya masih ada tanda-tanda vital kehidupannya. Nah, kemudian dicek lagi
korbannya kalau nggak sadarkan diri, Anda harus cek secara cepat secara fisiknya kepada korban, ya, ada enggak darah, ada enggak perubahan bentuk anatomis dari tubuhnya, ya. Nah, ini penting dilakukan supaya kita bisa segera melakukan prioritas pemindahan korbannya. Nah, prioritasnya segera atau ditunda sejenak atau ditunda oh, maaf, atau ditunda agak belakangan dikit gitu, ya. Ini ini ada semacam skala prioritas lah, ya. Sehingga nanti betul-betul yang kita pindahkan memang yang harus segera dipindahkan gitu loh. Bukan yang harus ditunda-tunda gitu. Nah, ini penting. Nah, gampangannya algoritma dalam proses transportasi pasien seperti ini. Jadi kita tadi menilai kondisi pasien stabil apa enggak, ya, ini istilahnya stabil atau tidak, ya, sadar atau tidak. Nanti kalau dia masih ada tanda-tanda kehidupannya, maka pertahankan jalan nafasnya. CPR jika perlu. Jika perlu itu kalau ada kalimat jika perlu kan berarti jika kita menilai, gitu, jika menilai korban itu memang ada hal yang perlu dilakukan CPR. Ya, saya tidak akan membahas masalah CPR karena ini bukan ranah saya. Jadi ini kemudian lanjut menilai manfaat dan risiko apa yang perlu ditransfer atas pasien ini. Jadi kemudian jika tidak perlu, maka buat perencanaan singkat dan lakukan pertolongan. Jika perlu untuk ditransfer, maka pastikan tempat rujukannya kemana. Kalau sudah pastikan tempat rujukan, jaraknya di mana, menggunakan media apa, itu juga perlu dipikirkan. Nanti, oh ya, vaskesnya di sana aja, segera transfer. Sudah diputusin begitu, ambulannya, tuh ya nggak ada, ambulannya nggak ada, pakai mobil pribadi. Mobil pribadinya masih di rumah, akhirnya gontok-gontokan. Jadi pastikan segala sesuatunya itu terencana dengan baik, ya. Kemudian sambil jika sudah dalam proses perjalanan, ya, maka kita akan bisa uh, mengkomunikasikan, mencari tahu informasi berkaitan siapa keluarganya, kemudian siapa saksinya, bila perlu untuk melengkapi data pelaporan ke kepolisian. Nah, kemudian jika peralatan transportasi korbannya itu sudah siap, ya, maka dilakukan uh, proses untuk memulai transportasi menuju ke vaskes rujukannya. Selama proses perjalanan, lakukan monitoring dan evaluasi kepada korban, ya, utamanya tanda-tanda vitalnya. Bayangkan ini kasus yang kemarin lagi ngetren di Tol Pandaan, ya, truk mundur yang dihantam oleh bis pariwisata. Kondisi bisnya seperti ini. Walaupun korban meninggalnya langsung kernet dan sopir, ya. Nah, ini kan tentu korban yang di dalam bis pun saudara bisa membayangkan. Satunya dalam kondisi mundur karena muatan berat, satunya bis sudah tidak mampu menghindari, akhirnya menghantam bempernya atau pantatnya truk. Pantatnya truk. Saudara bisa membayangkan pasien.
Kalau kita lihat di televisi, korban sampai harus diturunkan, diletakkan di pinggir jalan untuk dipilah-pilah. Kemudian kan ambulan yang siaga juga sudah ready banyak, sehingga prioritas yang menuju ke tempat rujukan itu sudah dilakukan pemilahan. Ya, mari kita saksikan ini sebentar. Terus, oh, sebentar. Mohon maaf, mohon maaf. Ya, kita putar sebentar. Ya. Nah, saudara ada di sini misalnya. Apa yang kira-kira mau dilakukan? Ya, kita ulang sebentar ya. Kita ulang sebentar. Ya, perhatikan kendaraan yang melaju. Ya, ya. Duh. Mohon maaf, mohon maaf. Trouble. Ya, dear. Nah, ya. Itu lumayan kenceng kan? Jadi lumayan kenceng. Namun kadang musibah seperti ini kan kesannya, wah ini pasti dia ada yang nggak sadarkan diri, terus cederanya parah. Tapi mari kita lanjutkan dulu videonya. Ya, itu anak kecil masih bisa berdiri. Ya, yang satunya tertimpa sepeda motor. Ya, jadi, nah ini pengulangannya. Ya, nah, nah, nah ini kan kadang masyarakat yang menemukan dahulu gitu. Nah, itu tadi sudah ada bapak-bapak menolong anak yang tertimpa, kemudian mengangkat sepedanya, ibunya yang tertimpa sepeda motor juga bisa berdiri. Nah, ini proses pemindahannya adalah dengan cara hanya digandeng saja, dia diajak jalan minggir, diminggirkan. Ya, ya diminggirkan. Jadi tidak parah sekali. Sekali lagi kuncinya adalah di orang yang pertama kali menemukan. Ya, oke. Pemindahan, bentar, ada. Oke, saya lanjutkan. Pemindahan korban itu bisa dilakukan dengan dua cara. Pemindahan darurat dan pemindahan tidak darurat. Pemindahan secara darurat dilakukan bila ada ancaman bahaya langsung. Ya, ada ancaman bahaya langsung terhadap korban. Karena kondisi seperti tadi yang kecelakaan sepeda motor tadi, itu kan posisi di jalan raya. Jadi jangan dibiarkan. Itu kan berarti ada ancaman bahaya yang eh, langsung bisa terjadi. Atau
ya. Pada saat mobil menghantam tiang listrik yang mengakibatkan jaringan kabel listriknya terputus dan menimpa. Nah, ini kan ada ancaman bahaya. Ini pemindahan korbannya harus dilakukan secara darurat. Ya. Tentu dengan menyingkirkan mengatasi permasalahan atas ancaman bahaya tersebut. Misalnya kabel listriknya harus disingkirkan menggunakan apa? Ya, misalnya menggunakan media yang tidak mampu menghantarkan listrik, kayu. Terus yang lainnya minta bantuan orang untuk telepon atau berkomunikasi kepada PLN bahwa di lokasi ini terjadi laka lantas yang mengakibatkan kabel atau jaringan listriknya terputus, yang mengakibatkan kabel itu membahayakan eh, pemakai jalan ataupun penolong. Jadi komunikasi kepada pemilik kewenangan untuk mematikan jalur listriknya. Kemudian pemindahan darurat itu juga dilakukan untuk memperoleh jalan masuk supaya bisa menjangkau penderita yang lain. Ini biasanya uh, korbannya banyak, tetapi posisi-posisi korban itu berdekatan di ruang yang tidak terlalu luas, gitu loh. Sehingga akses untuk menjangkau pasien atau korban yang lainnya itu perlu menggeser pasien yang harus dilewati. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan kondisi posisi korban untuk proses penyelamatan. Karena saya mau mau mengangkat si A, sementara si A ini terhalang oleh si B, korban B. Maka korban B ini kita lakukan pemindahan darurat atau pergeseran yang secara cepat. Tentunya tentu harus memperhatikan apa kondisi korbannya. Kalau korbannya dia sadar dan tidak mengalami cedera berat, nah, dia diminta sendiri untuk membuka akses jalannya. Nah, ini berkaitan dengan komunikasi penolong kepada yang bersangkutan. Nah, macamnya pemindahan darurat itu proses ada yang namanya menggendong, kan bisa dipapah. Nah, ini bisa dipapah. Kan orang walaupun pincang-pincang kalau dipapah dirangkul gini masih bisa. Kalau yang nggak sadarkan diri selama tidak ada cedera signifikan yang berlebih bisa langsung single factor dibopong. Nah, untuk menggendong juga begitu. Dia masih punya kesadaran rendah, tapi dia akan lebih cepat kalau jika digendong aja. Saran saya, saran saya, membopong ataupun menggendong jangan melebihi berat badan kita, pasiennya. Perkiraan, oh pasien si A ini nggak akan lebih berat dari badan saya. Nah, boleh saudara membopong. Tapi kalau sudah melebihi, itu akan berisiko jatuh. Ya, akan berisiko. Jadi jangan pilih risiko yang terburuk. Pilih risiko yang paling minim. Ya. Nah, kemudian saran saya lagi untuk yang menggendong, ini leher pasien sebaiknya jangan dikalungkan di atas uh, lehernya penolong. Tapi tangannya pasien ini bisa dilihat ya kursor saya. Ini pegang dipegangi oleh tangan kanan ke tangan kanan, tangan kiri ke tangan kiri. Jangan tangan kiri. Jadi tangan kiri pasien kita pegang dengan tangan kiri kita. Tangan kanan pasien dipegang oleh tangan kanan kita.
Nah, sekaligus sebagai pengunci mengamankan pasien dari risiko jatuh. Tetapi kalau dikalungkan, ketika dia kesadarannya semakin turun, maka dia akan tercekik. Penolong ini akan tercekik. Ya, berikutnya bisa dilakukan memanggul. Nah, teknik eh, apa? Mengangkat beras. Ya, teknik mengangkat beras. Ya, paling enak, yang cepat ya. Ya, tentu saudara harus terlatih. Tentu saudara harus terlatih. Kemudian jika di situ ada media-media yang bisa dimanfaatkan, ya selimut, ya lakukan tarian selimut. Kalau nggak ada selimut, lakukan baju masak. eh, Korban laka di jalan, tapi korbannya telanjang kan tidak mungkin, sehingga bisa dilakukan tarikan bahu. Tentu bahu ini bukan bahunya yang ditarik, tapi baju yang di posisi bahu yang ditarik. Nah, kemudian kalau tarikan lengan, maka tangan kita masukkan dari posisi belakang ketiak. Ya, kemudian tangan kita merangkul bagian pundaknya pasien, tangan kiri kanan. Nah, kemudian caranya sambil berdiri, maka satu lutut di bawah, satu lutut di atas. Kemudian mundur, misalnya ini kan posisi lutut kirinya yang berdiri. Maka ketika ini sambil penolongnya berdiri, penolong berdiri langsung memundurkan kaki kirinya, sehingga kaki kanan langsung menopang ke pantat korban. Nah, baru diseret. Ya, kalau korbannya besar sekali, ya bisa menggunakan bantuan mitela, diikat pakai ikatan 8. Jadi 8 itu melintang ke punggung, dari ketiak, melingkari ketiak, kemudian punggung ke ketiak yang satunya. Kemudian ditarik. Sisa tali di tengah untuk proses narik. Ya. Tapi apakah iya kita waktu melakukan kegiatan pertolongan saat pertama kali menemukan korban itu kita sudah siap mitela, kita sudah siap pembalut segitiga atau enggak? Kan tidak. Masa harus nyari-nyari dulu? Apa yang bisa kita lakukan? Tarik aja bajunya. Kan begitu. Ya. Jadi mana yang mudah dilakukan? Tentu pada saat kalau melihat kasus contoh ini, bisa jadi hanya kasusnya memang kebakaran ya, di dalam gedung, sehingga korban banyak yang jatuh karena banyak menghirup CO2. Akhirnya korban harus segera dikeluarkan supaya dia bisa mendapatkan asupan O2, di, dikeluarkan dari ruangan yang terbakar. Ini posisi untuk proses pertolongan, pemindahan penderita secara darurat. Nah, misalnya penolongnya sudah masuk pakai helm pelindung, pakai masker HEPA dan seterusnya. Kemudian dia melakukan reutech. Ya, reutech tadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ini yang dilakukan tarian lengan ini akan kelanjutannya akan menjadi reutech. Kelanjutannya akan menjadi reutech. Posisi ngambilnya seperti ini. Setelah itu dia akan gini, kemudian pantatnya ini seret dinaikkan ke pahanya penolong ini. Nah, supaya posisinya tinggal seret mundur satu-satu ya, kaki penolong berjalannya satu-satu, kiri kanan. Jadi menyeret bergantian tanpa eh, apa istilahnya ya. Jadi kayak kereta-keretaan. Jadi satu, dua. Jadi jangan sampai ini tangan saya satu mundur ini misalnya kakinya ini mundurnya berlebih, nggak bisa. Jadi posisinya karena ini menopang, menopang begini, ya menopang. Ini mundur, ini menopang, mundur, menopang gitu tarik. Terusnya. Real tag itu begitu.
Pemindahan penderita dapat dilakukan dengan atau tanpa bantuan alat pendukung. Ya, sekali lagi, nah, kan tidak mungkin kita cari-cari mitela dulu, kemudian kita cari-cari selimut dulu. Jadi, apa yang bisa kita lakukan dengan media yang ada di tubuh korban, apa yang ada yang melekat di tubuh kita, ikat pinggang dan seterusnya itu masih masih mungkin untuk bisa digunakan untuk proses pemindahan darurat, bantuan untuk memindahkan secara darurat. Nah, kemudian pemindahan yang bukan darurat, tidak darurat, dilakukan bila tidak ada bahaya yang mengancam secara langsung. Jadi eh, aman-aman sajalah, ya situasinya aman di TKP-nya. Ya, hanya karena mungkin dia seperti ini, eh, dia jatuh di sekitar tebing, ya mungkin karena kondisinya kurang bugar, akhirnya dilakukan pertolongan di tempat. Nah, baru nanti sambil menunggu proses media dan alat bantu pemindahan korbannya, ya korban selama proses menunggu itu dilakukan penanganan eh, medis dasarnya, ya medis dasarnya. Nah, ini juga tidak darurat. Ini yang seringkali dilakukan orang untuk memindahkan penderita. Upayakan posisi penderita yang dibopong itu adalah lurus, satu garis lurus. Mulai dari kaki sampai kepala posisinya lurus. Nah, lihat posisi proses ngambilnya. Tangan akan mudah masuk ke bagian belakangnya korban ini melalui bawah leher, bawah pinggang, bawah lutut, dan ini adalah bawah pergelangan kaki. Masuk dulu, baru digeser. Nah, jangan langsung berdiri, tapi letakkan di paha dulu. Nah, jadi yang pertama pegang, angkat, ya. Kalau ada 4 orang, 1 orang di depan membantu menaikkan ke atas paha. Nah, supaya kerjanya yang 3 lebih ringan. Nah, setelah setelah di posisi di atas paha begini, dia akan dimiringkan menghadap ke tubuh penolong. Ingat, semakin rapat titik berat badan orang yang dibopong, itu akan semakin ringan. Nah, dari posisi seperti ini, posisi 3 ini, maka penolong langsung berdiri serentak. Saudara bukan satu tim penolong, tetapi saudara satu visi untuk membantu orang. Misalnya saudara dan teman saudara, tapi kan nggak pernah latihan membopong. Kemudian ada orang lain juga tambah satu. Biasakan ada yang mengkomando untuk proses pergerakannya supaya tidak terjadi tubuh korban itu meliuk-liuk pada saat diangkat. Nah, kuncinya di situ. Nah, boleh gunakan media kursi. Jika masih ada kesempatan, ada media-media lain, bambu dan di sekitarnya, atau saudara berkegiatan di lapangan, ada bambu yang digunakan untuk tiang-tiang benderanya, tiang-tiang kelistrikan. Kemudian kalau itu kegiatan di gunung biasanya membawa jaket. Nah, jaket-jaket ini bisa disusun menjadi tandu, ya, menjadi tandu. Yang tidak boleh dilakukan adalah begini. Itu korban masih ada tanda-tanda kehidupan, tapi megangnya kayak megang
binatang, ya. Nah, kayak megang binatang, ini tidak boleh. Bagaimanapun juga korban adalah manusia, jadi tetap perlakukan sebagaimana layaknya manusia yang membutuhkan pertolongan kita. Apa yang menjadi penunjang keberhasilan penolong untuk melakukan pemindahan penderita? Tentu penunjangnya hanya tiga menurut saya. Satu, penolong itu kompeten dan terlatih. Terlatih itu biasa melakukan rutinitas latihan atau memang biasa melakukan eh, latihan fisik, ya, terukur. Kemudian bisa terlatih itu secara teknik, ya. Karena pada saat melakukan tindakan pertolongan dia kuat, tapi dia tekniknya nggak bisa. Itu bisa kita ajari. Karena saya misalnya nggak kuat, karena saya cedera. Mas tangannya begitu. Saudara yang harus mengarahkan, yang tahu itu yang mengarahkan. Nah, minimal begitu. Karena konotasi terlatih itu bisa terlatih ya secara hanya fisiknya, tetapi teknik belum tentu. Ada yang orang terlatih secara teknik, fisiknya nggak mampu. Nah, makanya di sini dilengkapi kompeten dan terlatih, ya. Nah, kemudian yang kedua peralatan tentu harus memadai untuk melakukan pemindahan eh, pasien secara baik menuju tempat rujukan. Nah, yang ketiga baru dukungan peralatan transportasi. Nah, kira-kira seperti inilah, ya, performan seorang penolong yang punya kompetensi dan terlatih, dia latihan fisik pun ya ya latihan bopong, ini menjaga kebugaran, ya. Nah, kemudian selalu melakukan tindakan-tindakan simulasi, kemudian melakukan tindakan pertolongan dengan baik dan benar, itu juga akan eh, membuktikan bahwa kompetensi penolong itu betul-betul diperlukan. Betul-betul diperlukan juga tidak hanya oleh orang yang sudah terbiasa menolong, orang awam pun harus percaya diri bisa meraih kompetensi seperti mereka, ya, minimal mendekati lah, ya, minimal mendekati. Saudara pingin kentek mau menolong, ya fisiknya dijaga, makanya olahraga itu penting, ya. Nah, kemudian peralatan ada tandu, peralatan yang memadai, kemudian ada tandu vakum, tandu gulung dan sebagainya. Ini penting, penting untuk kita miliki, ya, ya kita miliki. Apalagi di kantor saudara punya divisi K3, punya divisi eh, pertolongan, di security-nya punya tim eh, rescue-nya. Ini tentu peralatan-peralatan ini dibutuhkan. Dibutuhkan. Ya, saudara nggak perlu bingung-bingung nyarinya kemana. Nanti hubungi aja ke adminnya Penolong Terampil Indonesia melalui Pak Joko Purnomo itu tahu sudah. Ya, Insya Allah harga bersaing, jangan khawatir. Ya, termasuk tandu skop. Ini untuk um, memaksimalkan proses pemindahan korban dari posisi-posisi sulit, misalnya di kolong truk. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Misalnya tandu skop kan bentuknya seperti ini. Ini kalau sudah dilepas penguncinya, dia akan terpisah jadi dua. Kemudian ada yang model dilipat begini. Kemudian ini panjangnya ini bisa diukur, diturunkan lagi lebih panjang. Ini bisa lebih panjang. Ini satu di sisi eh, kanan korban, satu di sisi kiri korban. Jadi ini dilakukan oleh tim. Jadi panggilan
telepon minta bantuan tadi, kalau itu perlu peralatan-peralatan yang memadai, oh perlu tandoskop, ya maka tim yang akan melakukan tindakan prosesnya. Nah, ada long spinal cord, papan spinal. Itu kalau base yang di Pandaan tadi yang sudah saya tayangkan, itu sopirnya kan juga terjepit, tapi nggak selamat. Kalau sudah terjepit tapi nggak selamat, yang di bawah itu bukan long spinal cord, langsung kantong jenazah, proses evakuasinya, cukup itu. Toh percuma itu. Kan tidak mungkin dilakukan tindakan pertolongan kegawat daruratan. Tetapi jika sopirnya terjepit, maka harus dilakukan tindakan pertolongan uh, kegawat daruratannya. Ya. Mulai long spinal cord-nya, kemudian KED-nya, kemudian tandunya disiapkan, ini KED. Nah, jadi misalnya, nah ini kan simulasi. Kalau simulasi uh, tidak ada proses-proses ekstrim untuk melakukan apa pemotongan-pemotongan bodinya mobil gitu. Hal-hal yang tidak bisa dibuka. Kalau ini kan kalau simulasi pintunya truk masih bisa dibuka. Ya, tapi paling tidak gambarannya, wong ini aja simulasi kadang memasang KED-nya aja rumit. Nah, tapi perlunya untuk melatih kompetensi orang itu seperti itu. Nah, kemudian alat transportasi ambulan sekarang lagi marak di Indonesia banyak. Bahkan lembaga-lembaga sosial masyarakat kita banyak menyediakan jasa-jasa ambulan. Hanya yang nomor satu, penolong dan drivernya kadang yang tidak terlatih, hanya sekedar bisa mengemudikan. Bahkan ada di sebuah kota di Jawa Timur, itu ambulan desa dipakai nyuri malah. Waduh, payah ini. Kapan hari di berita di televisi. Jadi ambulan isinya sapi. Jadi payah ini kalau ambulan isinya sapi ya. Untung yang nangkap polisi juga. Ya. Akhirnya ditelusuri, ya, ditelusuri karena ada penyalahgunaan peminjaman ambulan desa. Nah, di beberapa di luar negeri ambulan ini sudah bisa dinikmati berjalan, tapi di Indonesia masih yang saya pahami kalau pas bencana besar ambulan muncul, ambulan muncul karena memang biaya operasionalnya tinggi, biaya operasionalnya tinggi. Nah, kemudian di Indonesia sudah ada motor ambulan, kemudian ada lagi yang lain-lainnya ya. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan malam ini. Diskusi saya kembalikan melalui TO-nya Pak Joko. Baik, terima kasih Bapak Anton. Nah, ini mungkin langsung kita buka sesi tanya jawab kepada teman-teman. Silakan yang mau menanyakan atau bercerita, tukar pikiran, sharing ya teman-teman. Silakan bisa raise hand terlebih dahulu agar kita tahu siapa yang ingin bertanya dan lain-lain. Mari kita buka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Jika tidak ada, oh ini siapa ini? Ada Kak Aulia Tiawati. Silakan Kak Aulia bisa on cam terlebih dahulu dan juga dibuka Ya. audionya. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam sebelumnya untuk Mas Joko dan terima kasih Pak Anton sudah memberikan materi yang sangat-sangat bermanfaat sekali. Jadi yang ingin saya tanyakan ini berkaitan dengan pengalaman langsung yang sudah pernah saya alami. Jadi apabila ketika terjadi suatu kejadian kecelakaan di tempat yang istilahnya itu jauh dari lokasi perkampungan seperti itu. Uh,
kita kan diminta untuk menghubungi fasilitas kesehatan terdekat untuk meminta bantuan ambulan. Ya, Dalam proses perjalanannya itu pastikan kita perlu untuk mengamankan si korban nih. Tapi ya, kondisinya pada saat itu tidak kitanya tidak membawa alat-alat. Contoh APD, yang paling dasar aja kan APD. ya. Kita nggak bawa APD, kita nggak bawa peralatan apapun. Sedangkan kondisi pasien itu jatuh, posisinya itu jatuh Hmm. karena bajunya terlilit di suatu roda, rodanya motor. Ya, Dia betul. jatuh, terus kepalanya terbentur beberapa kali ke aspal. Eh, Ketika saya mau membantu, saya itu bingung. Bingungnya seperti ini. Saya itu diajari ketika mau menolong korban harus menggunakan APD. Sedangkan APD pun saya tidak membawa sama sekali. Peralatan apapun tidak bawa sama sekali. Dan kondisi itu berada di jauh dari perkampungan dan di tengah-tengah istilahnya jalan yang kanan kirinya itu hutan. Jadi kira-kira kalau terjadi situasi yang seperti itu apa yang sebaiknya saya lakukan untuk membantu istilahnya melakukan pertolongan pertama pada korban sambil menunggu ambulannya datang. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bu Alia Setiawati. Ya. Jadi begini Bu, memang menolong dalam kondisi yang sifatnya kita, kan memang realitanya kita menolong orang itu selalu dihadapkan pada krisis peralatan. Minimal APD itu pasti krisis. Sehingga mungkin doktrinnya Bu Aulia harus pakai APD gitu loh. Ya. APD begini, selama korbannya ini kenal nggak ya sama Bu Alia? Tidak kenal Tidak kenal. orang-orang Kalau lain ya. tidak kenal itu memang sebaiknya dihindari, cairan bisa kita sentuh itu dihindari. Nah, tapi andai, kan kita juga berandai-andai. Andai harus menggunakan tas kresek itu sebagai APD, itu bisa jika ada plastik di sekitarnya. Itu masih memungkinkan, Bu. Nah, Oh. karena apalagi dengan kondisi kepala terbentur dan sambil menunggu panggilan, bantuan, terus ah, itu kondisi jauh itu Bu Alia bersama siapa? Karena ini kan pengalaman langsung. Ya, betul. Jadi waktu itu saya itu bersama ayah saya. Sedangkan Ya. yang jatuh itu tadi bersama cucunya. Cucunya itu masih sekitaran umur SMP kelas 1 yang menggonceng. Nah, yang digonceng itu perempuan, nenek-nenek yang pakai kan kalau orang dulu biasanya pakai sewek gitu loh, Pak. Nah, seweknya itu ngubet di rodanya ban. Ya, Terus jadi orangnya masuk jatuh ngeplak beberapa kali. Saya sempat lihat itu keluar darah dari hidung, itu. sempat dari hidung, dari telinga. Ya. Tapi waktu saya pegang di nadi di sini, Di karena saya tangan. nggak berani langsung pegang-pegang kan nggak berani karena kondisinya seperti itu. Saya izin sebentar sambil saya menghubungi puskesmas terdekat di area kemarin itu yang dulu itu di Kecamatan Pagak yang paling dekat. Jadi saya menghubungnya ke sana. Setelah itu sambil menunggu itu saya coba mengecek di nadinya di tangan itu masih terasa gitu. Tapi kalau saya mau melakukan yang lain-lain, saya takut karena ya itu tadi karena tidak memiliki APD gitu. Ah, jadi APD kan APD paling paling minimum kan masker sama sarung tangan. Kalau nggak ada masker pun minimal sarung tangan kan begitu. Anda Ya. sarung tangan juga dalam kondisi begitu menghadapi realita di lapangan seperti itu, tas kresek. Saya tidak tahu apakah di saat itu Bu Aulia membawa tas kresek atau tidak. Kan saya juga tidak bisa menilai. Tapi, Ya. tapi begini Bu, jika ada perdarahan, misalnya kan jelas pasti ada darah yang keluar dari Oh. eh, hidung dan telinga, itu pasti kan gegar otak, ada perdarahan di rongga otak gitu. Nah, sehingga solusinya tetap
panjenengan memang benar sudah tidak bisa melakukan kegiatan apapun pertolongannya. Tapi ingat, pemanggilan bantuan dengan cepat, dengan segera, itu juga akan mampu membantu menyelamatkan. Iya, Ya, mampu membantu menyelamatkan. Daripada sekarang kita diam, tidak melakukan apapun. betul. Ya, jadi masih bagus kita melakukan komunikasi via telepon minta bantuan. Karena saya nggak punya peralatan. Seorang dokter pun begitu dihadapkan posisi seperti Bu Aulia, ya pasti dokter juga punya ada cara-cara tertentu, namun kan juga akan terbatas karena tidak ada peralatan yang dibawa. Ya, misalnya kalau ada luka tetap diupayakan apa yang bisa dilakukan. Ya, misalnya, ah, ini jauh dari perkampungan dulu ya. Iya, jauh. Ya, Daerah itu loh, Pak Anton, daerah Gunung Geger. oh, Gunung Geger. Jadi Ya, gini Bu, Anton. ah, ke apa ya, keselamatan dari penolong, keselamatan dari korban itu memang ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Satu, ketika TKP itu berada jauh dari pemukiman. Kemudian terlambatnya orang yang mengetahui korban itu cedera. Secara kebetulan jauh dari pemukiman, tapi ada orang yang tahu cepat sehingga yang berkomunikasi Mbak Aulia. Nah, Iya, saya tidak tahu ceritanya apakah korbannya selamat atau tidak. tidak tahu, Pak. Nah, ya tidak tahu kan. Dan yang Oh, tahu dari pihak puskesmas yang dipanggil. Tapi yang iya, macam datang tuh, Bu. Saat itu bisa datang ya. bisa datang. Nah, Jadi waktu waktu kejadian itu saya dari posisi selatan, yang korban itu tadi dari utara. Jadi pas jatuh itu pas di depan saya. Jadi waktu itu ya langsung berhenti, saya langsung berhenti, langsung berusaha untuk menghubungi pihak puskesmas dulu, baru saya coba ngecek kondisi pasiennya seperti itu. Karena saya tahu saya sendiri nggak bawa apa-apa gitu loh kondisinya. Saya cuma bawa barang-barang pribadi saya karena mau kembali ke kampus gitu. ya. Nah, barang-barang pribadi misalnya gini, Bu. Memang kadang menolong itu kan perlu keikhlasan hati, terus perlu pengorbanan. Oh ya, ini ada perdarahan. Kan saya nggak punya kasa. Apa yang bisa? Oh, ada kain atau baju saya yang ya kebetulan dikorbankan untuk jadi eh, pembalut yang bisa membantu menghentikan perdarahannya dulu bisa. Jadi walaupun baju yang dianggap bersih, kan logikanya karena sudah dilakukan panggilan bantuan. Nanti selanjutnya begitu bantuan datang, maka ini sudah tanggung jawabnya tim ambulan. Jadi proses mengganti medianya, tentu kalau sudah seperti itu pasti ada rawat inap. Tidak mungkin langsung disuruh kembali. Nah, dan ini menjadi penting. Jadi uh, proses mengambil keputusan itu tadi yang penting dilakukan. Makanya Bu Alia bagi saya itu sudah melakukan tindakan tepat karena mengambil keputusan dengan cepat, panggil bantuan, terus sambil menunggu, sambil mau jadi saksi, menceritakan prosesnya. Karena kalau nggak diceritakan prosesnya, tim ambulan nggak tahu mekanisme kejadiannya tadi bagaimana. Kok bisa jatuh sampai keluar darah dari telinga, dari hidung, terus kemudian kalau Bu Alia nggak mau ceritakan ya repot nanti gitu loh. Jadi pasti kan Bu Alia cerita ke tim ambulannya itu sudah luar biasa menurut saya. Terus kemudian menceritakan mekanisme kejadiannya. Mbak ini tadi digonceng cucunya, kain jaritnya nyangkut di gearnya sepeda motor, sehingga terjatuhlah beliau karena sudah usia lanjut gitu loh ya. Ya, walaupun usia lanjut dan sebagainya kan tetap harus diperlakukan layaknya manusia yang butuh pertolongan kita sebagai mana mestinya gitu. Terima kasih Bu Alia sharingnya pengalamannya. Tapi luar biasa sudah pengalaman panjenengan. Sudah betul Bu.
Mungkin masih ada lagi. Ya, Ada baik. lagi? Terima kasih Bu Elia atas sharingnya ini. eh, apa? Saya mendapatkan ilham ya. Nah, jadi terkait Bu Elia tadi ya, terkait APD tadi, nah bisa menghubungi saya Ibu ya melalui nomor admin nanti. Jika tidak punya headphone, jangan lupa beli ya. Jadi bisa menghubungi kami. Dan juga ada sih pertanyaan dari teman-teman, silakan yang mau bertanya silakan raise hand atau melalui kolom chat. Ini saya baca ada pertanyaan dari Mas Helmi di kolom chat. Izin mungkin bisa dijelaskan teknik pengecekan ABCDE yang tepat pada korban kecelakaan di jalan raya, Banten. Jadi pertanyaannya adalah teknik pengecekan ABCDE. Kalau mungkin kita nanti akan berbeda, bukan ABCDE tapi yang lain, Banten ya. Jadi silakan Banten terkait pertanyaan Ya, dari ini Mas Helmi. kita saja Pak Helmi Asraf ya. Ah, jadi RW breathing circulationnya langsung scanning, lihat aja karena kita kan langsung begitu kejadian seperti yang dialami Bu Alia kan sudah langsung bisa melihat. Jadi oh Simbah ini jatuhnya tadi mekanisme kejadian seperti itu ya. Kemudian sadar apa tidak itu Bu Aulia saat itu bisa menilai. Kemudian eh, jalan nafasnya bagaimana, nadinya bagaimana, itu bisa cek saat itu. Ya. Dan ini sifatnya harus dilakukan spontan. Jadi tidak detail dulu, tidak detail apa? Maksud saya itu tidak detail harus dilakukan apa ya? Kalau kalau istilahnya itu begini, saya harus menghitung, mengukur, ya scanning cepat aja. Panjenengan eh, seorang pekerja di ambulan kan, Pak Helmi? Pak Helmi apakah driver ambulan, perawat atau yang lain Bapak? Iya. Atau tenaga kesehatan? Ya, itu sudah terjawab. Jadi kalau di ambulan Pak, kan panjenengan pasti menunggu menunggu panggilan. Jadi menunggu panggilan kan, kan tidak hampir jarang kita melakukan kegiatan pertolongannya itu bukan berdasarkan laporan, tapi karena ambulan sudah siap ada di depan kita kejadiannya. Itu ya jarang sekali terjadi walaupun mungkin gitu loh. Walaupun mungkin tapi jarang sekali terjadi. Sehingga proses apa pengecekannya pengecekannya dicek secara kasat mata dulu. Ya, kalau bagi yang bagi yang apa yang menemukan. Ya, jadi ini kan proses pemindahan. Kemudian kalau sudah tim ambulan, ya, ya step by stepnya. Kemudian kalau memang pasien itu belum dipindahkan oleh orang yang menemukan pertama, ya saudara bisa melakukan dari tahapan awal sudah A B C D E-nya itu komplit mulai awal sudah. Ya, ya. Jadi mulai responnya bagaimana, ada ancaman bahaya apa enggak, ya. Jangan sampai sirkulasi GCS-nya, tingkat kesadarannya, ya. Ada perubahan bentuk apa tidak, itu tetap harus dilakukan. Ya. Kan kalau korbannya nggak sadar, Pak, panjenengan kan tetap Pak Helmi ini nanti akan melakukan kalau PLNB kan harus dipalpasi, dipalpasi. Tapi kalau korbannya sadar, dia bisa jalan atau tidak, ya kita ajak komunikasi. Orang korban sadar, pasti nadi nafasnya pasti ada lah, nggak mungkin nggak. Nah, tinggal tingkat kesadarannya, dia gelap-gelap apa enggak, gitu kan? Ya diajak komunikasi. Kita tanya yang sederhana, dia ingat apa enggak,
dia bisa jawab dengan baik apa enggak, tepat sasaran apa enggak jawabannya. Nah, kemudian ada enggak perdarahan? Ditanya aja dia bagian yang sakit yang mana, yang dirasa sakit. Kan kita komunikasi, ya. Kuncinya di komunikasi kalau korbannya sadar. Tapi kalau tidak sadar, ya, panjenengan step by stepnya dari cek responnya sudah. Kalau korbannya posisinya terlentang atau tengkurap, ya dicek dalam kondisi tengkurap. Kalau terlentang dalam kondisi terlentang, ditepuk pundaknya, ya. Baru sambil ditempelkan secara simultan, jari kita cek nadi karotisnya, ya, pipi ke hidung, hembusannya, ini HTCL dulu, tangan satunya tekan dahi. Setelah diangkat dagunya, cek nadi nafasnya secara simultan. Ya. Nah, kalau ada, posisikan miring stabil. Kemudian perdarahannya ada enggak? Kalau ada perdarahan, pastikan perdarahannya di mana, seberapa besar, seberapa dalam. Perlu enggak perawatan yang sifatnya saat itu, perawatan darurat. Kalau tidak diperlukan perawatan darurat, enggak apa-apa, berarti bisa lanjut ke yang lainnya, dicari. Ya. Kemudian apa? Dipalpasi. Ada enggak perubahan bentuk? Bagian ekstremitas bawah, ekstremitas atasnya, ya, bagian tubuhnya ada enggak perubahan bentuk yang signifikan? Kalau ada, analisa, lakukan tindakan perawatannya. Pak Helmi adalah tim ambulan, di mana ambulan ini sudah dilengkapi peralatan-peralatan seperti bidet, seperti pembalut, dan sebagainya. Perlengkapan first aid-nya itu sudah komplit. Sehingga tinggal pakai baru. Ketika ini sudah ready, sudah siap, setelah dilakukan tindakan pertolongan daruratnya, maka lakukanlah pemindahan manual, pindah ke tandu, tandu ke ambulan. Nah, begitu Pak Helmi kurang lebihnya. Nanti spesifikasinya untuk kegiatan ini bisa mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan offline dan khusus kru ambulan ada nanti yang akan diselenggarakan juga oleh penolong terampil Indonesia. Iya, Itu Pak Helmi. betul, betul sekali. Nanti kita akan agendakan ya. Nah, ini teman-teman nanti ada pertanyaan lagi karena kita masih punya waktu. Silakan Mas Farid Alfianza bisa on mic-nya. Mas Farid. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Farid Alfiansyah. Sebelumnya saya apresiasi terlebih dahulu kepada Pak Anton atas penjelasannya yang cukup menyeluruh. Eh, saya izin bertanya, untuk situasi yang sudah tergambarkan oleh Kak Aulia tadi, apabila kami, kami sebagai orang yang menemukan dalam bukan sebagai tim ambulan, apabila sebagai orang yang menemukan, lalu ada indikasi cedera signifikan, apakah itu sebaiknya kami melakukan pemindahan darurat atau dibiarkan saja di tengah jalan terdapat bahaya langsung yang mengancam begitu, Pak. Terima kasih semua. Oke, terima kasih Mas Alfian. Ini pertanyaan bagus ya, luar biasa. Jadi seperti yang dialami oleh ya, cuma begini, mungkin yang dibayangkan Mas Alfian juga akan beda dengan yang sudah dialami Bu Alia. Bu Alia kebetulan posisi jauh dari perkampungan, jalan desa lah gampangannya. Sehingga ancaman bahaya lalu lalang kendaraan itu minim. Nah, sementara yang dibayangkan Mas Alfian adalah ketika terjadi laka lantas, kemudian ada cedera signifikan, kan tidak mungkin kita itu Pak bawa peralatan PP
sudah ada di situ semua. Peralatan P3K saya sudah saya bawa. Oh nanti jam 11 di sini ada kecelakaan lalu lintas kan nggak mungkin. Nah, sehingga saudara sebagai orang awam yang sudah pernah mengikuti pelatihan, ya, analisa secepatnya. Oh, cederanya signifikan. Begitu terjadi benturan itu kakinya wis posisinya nggak 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 anatomis. Berarti kalau posisi nggak anatomis pasti patah atau lepas sendinya. Nah, bagaimana saya harus melakukan? Kalau itu kondisi di jalan raya ramai, pastikan posisi jalan rayanya yang di stop dulu arusnya. Nggak ada. Sekarang ada posisi kecelakaan. Terus pastikan saudara yang mau menolong jangan langsung masuk menjangkau ke korban. Pastikan mengamankan situasi kendaraan yang lalu lalang dulu. Kemudian mintalah bantuan kepada orang lain di sekitarnya yang ada untuk membantu mengamankan situasi lalu lintas. Nah, saudara yang tahu mungkin Mas Alfian yang jauh lebih tahu yang mendekati ke korban dulu. Dipastikan, oh iya ini saya butuh, mestinya harus butuh alat bidet, butuh alat ekstrikasi, sehingga apa yang oh panggil bantuan, misalnya tim rescue gitu loh ya, tim rescue yang punya peralatan uh, yang lebih banyak, atau tim UGD atau puskesmas tertentu yang terdekat. Biasanya sekarang seperti yang kami pahami, seperti di Kota Malang, Tulungagung, Surabaya, PSC-nya sudah jalan. Sehingga ketika ambulan ditelepon oleh masyarakat yang butuh bantuan, itu sudah dilengkapi peralatan yang standar untuk melakukan tindakan pertolongan. Namun, kalau melihat pasien tadi di tengah jalan seperti itu, tetap berikan pengaman. Saudara mau melakukan tindakan langsung pemindahan darurat, harus hati-hati mempertimbangkan keselamatan cederanya korban. Contoh, itu misalnya kakinya yang jelas patah, patah tulang terbuka. Pastikan kalau memang mau diangkat darurat karena jarak tempuh eh, fasilitas rujukan yang kita komunikasi via telepon tadi cukup jauh, mengangkatnya bareng-bareng tetap posisi melintang. Posisi bagian yang patah itu posisikan betul-betul bagaimana caranya itu tetap aman. Jadi analisa pertama tadi, oh ini ada patahan di sini, ya ada ini. Jadi posisi leher jangan sampai kepalanya gantung. Jadi posisi kepala itu lurus dengan batang lehernya tetap lurus, sama punggung tetap lurus. Bagian kaki walaupun misalnya posisinya harus bengkok, posisi kakinya bengkok begini, ya harus ada orang yang membantu proses pemindahan daruratnya menahan posisi kaki. Ya. Kalau dibiarkan nanti tingkat kemacetannya panjang. Nah, ada solusi begini. Yang kedua, macet itu adalah risiko sebuah kecelakaan. Nggak apa-apa, dibiarkan. Saudara tidak salah. Tetap atur lalu lintas. Tapi kalau ada perdarahan, tutup perdarahannya aja. Tetap biarkan pasiennya di situ. Ya. Telepon polisi untuk proses pengaturan lalu lintas. Ini penting. Ya. Jadi tidak perlu dilakukan pemindahan darurat dengan segera. Kalau saudara ragu, sudah atur lalu lintasnya. Mungkin di-split, gantian yang jalan. Supaya apa? Pasiennya selamat gitu loh. Kita nanti ngoyo mau melakukan pemindahan darurat, ternyata yang paham Mas Alfian saja. Orang yang lain belum tentu paham. Sehingga risikonya bisa risiko mati, bisa risiko cacat seumur hidup, bisa risiko uh, masa penyembuhannya lama gitu loh. Nah ini penting. Jadi bagaimana kita mengambil putusan kalau kita ragu, kita single factor, ya sudahlah. Kita atur lalu lintasnya, minta bantuan satu telepon polisi, satu telepon ini, ya.
tempat kantor saya itu melewati jalur ramai kendaraan. Kalau ada laka lantas itu, apalagi sampai dua mobil adu banteng harus melintang tengah jalan. Itu macetnya bisa sampai hampir 7 kilo gitu. Jadi ya memang harus dibiarkan gitu. Jangan terus nanti kita jadi pahlawan ternyata begitu. Wah, saya sudah bisa mengevakuasi. Ternyata itu mempercepat matinya dia gitu loh. Itu juga kita akan merasa bersalah. Jangan sampai kita seperti itu. Tapi mari dengan kita belajar menjadi penolong terampil di sini, di PT ini, kita menjadi paham dan ngerti. Oh, ternyata ini boleh dilakukan. Oh, ternyata ini yang nggak boleh dilakukan. Ya. Nah, kalau menurut saya lebih amannya Mas Alfian nggak usah memindahkan darurat. Kalau memang cederanya signifikan sekali, misalnya multiple trauma, ada jelas ada perubahan bentuk di tungkai, di lengan, itu harus ada alat khusus untuk mengambilnya. Ya, ada tanduskop tadi untuk mengambil, baru diletakkan ke tandu spinal, diletakkan tandu biasa, masuk ambulan, baru proses tindakan pertolongan bisa di dalam ambulan dan seterusnya sudah mekanisme. Begitu Mas Alfian. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Terima kasih kembali Mas Alfian. Nah, tentunya ini kita harus juga dibantu kepada teman-teman bahwasanya persepsi masyarakat saat ini adalah memindahkan korban itu dengan dua alasan banten ya. Jadi memindahkan korban dalam kecelakaan itu alasan masyarakat umum adalah dalam tanda kutip yang pertama itu adalah terkait kemacetan. Biasanya masyarakat awam itu memindahkan korban itu supaya nggak macet. Itu yang pertama. Yang kedua adalah takut ada polisi. Biasanya masyarakat awam itu memindahkan korban pasti ada dengan dua alasan itu. Kalau nggak alasan macet ya segera disembunyikan nanti ada polisi dan lain-lain. Nah, itu nanti di sini kami bersama-sama teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, membantu sharing kepada masyarakat umum bahasanya prioritas memindahkan korban itu yang utama adalah bukan takut polisi dan juga kemacetannya. Artinya apa yang diperlukan prioritas utama korban apa yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Nah seperti itu. Nah ini juga ada pertanyaan dari teman-teman untuk saya sebagai TO. Dari Pak Suherman izin bertanya ada tidak buat pelatihan BHD atau reading buat driver ambulan. Untuk pelatihan BHD kita Pak yang online itu kita laksanakan di bulan Januari kemarin sama di bulan ini di dua minggu yang lalu kita melakukan pelatihan BHD. Lalu terkait reading driver ambulan akan kita rencanakan di bulan Agustus secara offline di tempatnya di Kota Malang. Nanti akan Bapak bisa lihat di website kami atau bisa save nomor WA kami. Lalu kita buka pertanyaan terakhir dari teman-teman. Apakah ada yang bertanya lagi Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Bisa resen? Jika tidak ada Bapak Ibu, karena waktu juga sudah malam, saya mohon izin untuk bersama terlebih dahulu ya. Terlebih dahulu, Bapak Ibu semuanya bisa on cam, terlebih dahulu untuk dokumentasi kita. Silahkan on cam. Ya, par. 1, 2, 3. Oke, lagi. Sebentar. Satu, dua, tiga. Oke, cukup Bapak Ibu. Nah, sebelum saya tutup ini mungkin ada closing statement dari Pak Anton sendiri terkait pelatihan kita pada malam hari ini atau terkait pembahasan kita pada malam hari ini. Mungkin ada closing statement dari Pak Anton. Kami silakan Bapak. Mohon izin Pak Anton belum hidup mic-nya, mohon izin. Tetaplah menjadi penolong yang terampil walaupun orang menilai saudara belum terampil. Ya. Semangat terus. Baik, terima kasih Bapak Anton terkait closing statement-nya Bapak Ibu. Saya ingin memberikan informasi ya, mohon izin untuk saya share screen terlebih dahulu sebelum kita tutup secara resmi. Nah,
terkait tadi pertanyaan dari Mbak Aulia, dari Mas siapa tadi, nah terkait kasus yang dialami tadi, jadi barusan Mbak Aulia tanya, langsung saya inspirasi dengan ilham dari Pak Direktur, berarti pelatihan selanjutnya adalah cedera kepala. Apa yang dilakukan pada saat ada korban kecelakaan mengalami cedera kepala, yang akan kita laksanakan di hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 dengan jam yang sama 19.00 waktu Indonesia Barat, Bapak Ibu. Dengan rekan kami ada Pak Julian, beliau seorang perawat, sertifikasi BMSP, dan juga pembahasan kita nanti di sana ada gejala dan tanda cedera kepala itu seperti apa, lalu klasifikasi cedera kepala itu apa saja, lalu apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat ada korban mengalami cedera kepala, dan juga tindakan apa sih yang harus kita lakukan sebelum ambulan datang saat ada korban mengalami cedera kepala. Nah, ini inspirasi dari Mbak Ulihat tadi membuat satu judul materi yang sangat baik ya. Lalu selanjutnya Bapak Ibu terkait pelatihan offline kami ingatkan kembali bahwasanya kita akan mengadakan pelatihan offline yang akan kita laksanakan di bulan 4 atau bulan April, yaitu waktunya di 25 sampai 27 April. Dilakukan secara offline, lokasinya di SEM Hotel Kota Malang, Jalan Patimura nomor 19, Kota Malang. Terkait investasinya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang daftar dari bulan Januari saat ini sampai bulan Maret akan mendapatkan harga Rp1.500.000 saja, belum termasuk penginapan. Lalu Bapak Ibu yang daftarnya di bulan April, Bapak Ibu akan mendapatkan harga Rp1.750.000, belum termasuk penginapan. Nah, kelebihannya Bapak Ibu bisa mendaftarkannya dari bulan Januari saat ini. Setelah pelatihan ini Bapak Ibu bisa mendaftarkan dan bisa dicicil sampai lunas hingga pelatihan kita terlaksana nantinya. Nah, apabila Bapak Ibu di luar Kota Malang yang ingin juga dengan penginapannya, include dengan penginapannya dua malam, Bapak Ibu menambah Rp900.000, itu mendapatkan 3 kali makan berat, setelah itu 2 kali coffee break, fasilitas pelatihannya. Seperti itu Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu kami masih berkomitmen, kami membuka open sponsorship untuk semua lembaga, untuk seluruh elemen masyarakat kita membuka sponsorship. Untuk saat ini partner kita adalah Fajar Media dan juga Serdik.id. Jadi Bapak Ibu terkait pelatihan yang kita laksanakan semuanya itu akan kita masukkan di Serdik.id, termasuk pelatihan pada malam hari ini. Nanti sertifikatnya Bapak Ibu bisa di-download di Serdik.id. Bagaimana caranya? Kita lihat video berikut ini Bapak Ibu. Selamat datang di serdik.id, sertifikat digital terverifikasi. Berikut akan kami jelaskan petunjuk unduh sertifikat digital terverifikasi di website kami serdik.id. Silakan cari flyer kegiatan yang Anda ikuti dan klik tombol cek sertifikat yang berwarna biru. Masukkan sebagian nama Anda pada kolom pencarian. Klik tombol search yang berwarna biru. Muncul identitas data sertifikat. Untuk mendapatkan sertifikat, klik tombol berwarna oranye. Unduh e-sertifikat selesai dan otomatis tersimpan pada perangkat Anda. Untuk mengecek keaslian sertifikat, silakan scan QR Code pada sertifikat Anda. Setelah mengikuti petunjuk unduh sertifikat digital terverifikasi, namun masih terdapat kendala, silakan menghubungi panitia penyelenggara. serdik.id, sertifikat digital terverifikasi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi terkait sertifikat kita nanti kita upload di serdik.id, Bapak Ibu bisa search cukup nama pendeknya saja, jadi tidak usah panjang-panjang semua namanya, biar bisa teridentifikasi dengan jelas oleh Serdiknya. Nanti misalkan namanya dengan nama Joko Purnomo, cukup dicari Joko saja atau Purnomo saja supaya bisa terdeteksi oleh Serdik kami. Nah, sertifikat ini Bapak Ibu akan ada di Serdik ID ini selama seumur hidup. Jadi apabila yang mempunyai sertifikat ini masih hidup, berarti sertifikatnya masih ada. Seperti itu. Dan Bapak Ibu bisa scan nanti di sertifikatnya untuk menunjukkan bahwasanya sertifikat Bapak Ibu yang didapat pada pelatihan-pelatihan penolong terampil itu adalah sertifikat asli dikeluarkan oleh penolong terampil Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu informasi yang lainnya terkait media sosial kami, Bapak Ibu bisa mengunjungi Instagram kami. Nah, ini saya tekankan lagi, ada Instagram, ada YouTube, TikTok, dan juga bisa mengunjungi toko kami yang membutuhkan peralatan first aid, penunjang pelatihan, maupun untuk perlengkapan diri kita, perlengkapan kantor, dan lain-lain perlengkapan sekolah dan komunitas. Bapak Ibu bisa mengunjungi kami di Shopee, di Penolong Terampil, atau langsung ke WA ke admin kami saja
di 0822 5775 5206. Nah, terkait Mbak Setiawati tadi bisa segera menghubungi admin kami seperti itu untuk membeli peralatan first aid dari ini produk nolong terampil Indonesia. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu. Apabila ada kekurangan dari kami mohon maaf karena waktu juga sudah malam. Nah, kebetulan kami menggunakan waktu Indonesia Barat. Ada teman-teman kita di sini yang menggunakan waktu Indonesia bagian tengah dan juga menggunakan waktu Indonesia bagian timur. Dan selisihnya adalah 1 sampai 2 jam karena di sana juga sudah malam sekali. Nah, cukup sekian dari saya, Bapak Ibu. Statement terakhir dari saya yaitu adalah pertolongan pertama tidak perlu diterapkan, namun saat diperlukan kita sudah siap dengan ilmu pertolongan pertama. Jadilah penolong terampil di Indonesia. First aid for everyone. Selamat malam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu di pelatihan-pelatihan kita selanjutnya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak, Pak Koyim, Pak Kamerun, Pak Hadi, semuanya. Mas Libe, terima kasih. Iya, Pak Joko, Mas Bayu. Siap, Mas Joko. Punten. Ya, terima Berhenti kasih dulu ya Mas tadi, Mas. Irfan, terima kasih Mas Irfan. Pak Suherman juga terima kasih Oke. banyak. Selamat malam semuanya. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Sehat-sehat semua Mas. Ya, terima kasih Mas Ivan. Saya izin juga, Mas Bayu, Mas Joko, soalnya besok nih lagi tugas di gereja saya. Oh, siap, Mas Ivan. Pagi Siap. bertugas Siap, saya. Mas Iban, siap. Lanjut. Ya, Terima sampai kasih. ketemu lagi. Siap. Thank you. Terima kasih Bapak Ibu seluruhnya, ada Mas Hadi, Pak Ahmad Koying, Mas Rian, ada Mas Suherman, terima kasih banyak. Mohon izin untuk saya menutup Zoom pada malam hari ini. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu.